Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPN 25782097 dari kelas TRI 2D. Pada kali ini saya akan membuat video hands-on tentang Best Practice and Design of Python Lab Session 2. Sini kita akan mengerjakan atau memperbaiki sebuah kode yang dimana belum beraturan atau tidak sesuai dengan standar PEP 8 Design of Python. Langsung saja kita download source kodenya terlebih dahulu. Kita download. Lalu kita akan saya akan menyimpannya di sini dengan nama file kode set 4.py. Enter. Jika sudah, kita buka kodenya. Oke, ini kode kita yang ingin kita ubah dengan sesuai standar PEP 8. Langsung kita buka CMD terminal. Sini saya akan menginstal flag 8 terlebih dahulu. Flag 8 pp install. Enter, kita tunggu. Oke, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke flag 8-nya langsung. Nah, ini kode yang akan kita ubah. Nanti di sini ada keterangannya. Sini ada beberapa kode yang kita akan perbaiki. 2, 4, 8, 9. Ada 9 kode yang kita perbaiki dengan sesuai standar PEP 8 nanti. Kita buka saja kodenya. Oke. Yang pertama, di sini ada barisan pertama dan kolom 11. Dan sini keterangannya missing with space after koma, yaitu yang berarti dia kehilangan spasi setelah koma, atau kita akan memperbaiki atau menambahkan spasi setelah koma pada barisan pertama kolom 11, yaitu yang ini kita tambahkan spasi. Lalu kita kontrol save kodenya dulu, kita save dulu kodenya. Setelah itu kita git add atau kita tandai perubahan tersebut. Git add nama file yang telah kita buat tadi. Git add kode set 4.py. Oke, jika sudah git add, kita melakukan perubahan, yaitu git commit strip m. Sini pesan comitnya ada ketentuannya.
lakukan perbaikan bertahap atau memperbaiki satu persatu baris kode dengan proses commit pada Git dengan pesan commit, yaitu perbaikan PEP 8 di sini kita telah melakukan menambahkan spasi setelah koma pada parameter fungsi. Kita enter langsung. Ini sudah melakukan perubahan atau git commit, yaitu kita kembali ke flag 8. Nah, kita cek apakah sudah berhasil atau sudah benar dengan sesuai standar PEP 8 yang telah kita ubah tadi pada kode ini. Di sini sebelumnya ada 9 yang kita lakukan perubahan. Nah, tadi kita sudah memperbaiki, maka akan berkurang seharusnya menjadi 8. 3, 6, 7, 8. Oke, benar. Sudah benar. Lanjut kita ke barisan kedua, kolom 9. Di sini statusnya comparison to true should be if count. Barisan kedua 9 ini kita melakukan perubahan, kita if a, kita Ctrl save, lalu kita git add kembali. Setelah git add, kita melakukan git commit. Git commit yaitu dengan keterangan menghapus menghapus perbandingan dengan true pada kondisi if. Jika sudah, kita enter. Nah, sini kita sudah melakukan perubahan git commit. Nah, kita cek kembali flag 8 apakah sudah berkurang. Oke, sudah ya. Lanjut, kita akan memperbaiki kode barisan ketiga kolom 13, yaitu ini. Sini keterangannya dia kehilangan spasi pada operator. Oke, di sini tidak ada spasi, kita tambahkan spasi kiri dan kanan dan kiri seperti ini. Jika sudah, Ctrl save, lalu kita git add kembali. Jika sudah git add, kita akan melakukan perubahan commit, yaitu menambahkan spasi di sekitar operator
perbandingan. Oke, menambahkan spasi di sekitar operator perbandingan, enter saja. Setelah itu kita kembali ke flag 8. Apakah sudah melakukan perubahan? Oke, sudah. Lanjut, kita ke baris ke-7 kolom 1, yaitu expect to blank line, yang berarti dia menambahkan satu baris kosong pada halaman barisan ke-7. Pada halaman barisan ke-7 kita menambahkan satu baris kosong. Oke, seperti ini. Kita Ctrl save. Jika sudah, kita tandai dengan git add, lalu melakukan perubahan git commit, menambahkan satu baris kosong setelah definisi fungsi. Setelah definisi fungsi, kita enter. Jika sudah, kembali ke flag 8. Apakah sudah melakukan perubahan? Oke, sudah. Sini sebelumnya yang belum kita lakukan perubahan, ada 5 kode yang belum kita lakukan perubahan. Di sini menjadi 4. Oke, sudah berkurang ya. Lanjut ke barisan 8 kolom 2, yaitu dengan keterangan missing with space around operator. Oh, berarti dia kehilangan spasi pada operator, yaitu kita menambahkan spasi. Nah, di bagian sini kita menambahkan spasi pada operator, itu kanan kiri seperti ini. Lalu Ctrl save, lanjut git add, lalu git commit kembali dengan keterangan menambahkan spasi. Oke, menambahkan spasi pada operator penugasan. Menambahkan spasi pada operator penugasan. Oke, jika sudah, kita enter saja. Lalu kembali ke flag 8. Tadi ada 4, sekarang menjadi 3. Oke, barisan ke-8 kolom 7, yaitu dengan keterangan dia kehilangan spasi juga seperti tadi, kehilangan spasi pada setelah koma. Berarti ini setelah koma kita tambahkan spasi seperti ini. Jika sudah, Ctrl save, lalu kita git add kembali. Kita lakukan git commit, menambahkan spasi pada setelah koma pada elemen list.
Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Kembali ke flag 8. Flag 8. Oke, sudah berkurang menjadi 2, tadinya 3. Di sini selanjutnya barisan ke-8 kolom 10, yaitu dia kehilangan spasi setelah koma lagi. Ini kita tambahkan spasi seperti ini. Kita save, Ctrl save, lalu kita git add kembali, lalu git commit, menambahkan spasi setelah koma pada elemen list. Seperti ini. Kita enter. Jika sudah, kita kembali ke flag 8. Oke, tinggal tersisa 1, yaitu di sini barisan ke-9 pada kolom 16 dengan keterangan missing with space after comma. Dia kehilangan spasi setelah koma. Bagian ini kita tambahkan spasi seperti ini, lalu kita save. Selanjutnya kita git add, setelah itu git commit. Sini menambahkan spasi setelah koma pada argumen fungsi child. Kita enter. Kita cek kembali flag 8. Oke, tidak ada. Berarti sudah berhasil atau sudah melakukan perubahan dengan sesuai standar PEP 8. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya setelah penggunaan flag 8 telah kita teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Dapat diakses melalui pdoc dan membuat informasi berikut secara sistematis. Sini kita akan menambahkan docstring pada level modul dan fungsi di bagian kode kita. Di sini kita tambahkan docstringnya.
nama file, ini dokumentasi model, nama file yaitu kode set empat .p. Lalu jika sudah menamakan nama filenya, nama file, lanjut ke tujuan program. Tujuan program program ini digunakan untuk menghitung nilai kuadrat dari suatu bilangan. Berdasarkan suatu hitung nilai kuadrat dari suatu bilangan berdasarkan kondisi tertentu. Oke. Jika sudah tujuan program, ke fitur utamanya. Fitur utama. Fitur utama. Fitur utamanya sini memeriksa kondisi boolean menghitung kuadrat lalu identitas penulis nama Andika Nugraha NPM 25782097.
2578 2097, lalu npm kelas tri 2D. Setelah itu kita menambahkan tanggal pembaruan dan tanggal pembaruan. Dan tanggal pembaruan terakhir. Maret 2026. Setelah itu dokumentasi fungsi yang berisi deskripsi fungsionalitas. Ini enter. Kita enter. Lalu menghitung kuadrat dari nilai B jika kondisi true dan angka lebih dari 0. Selanjutnya, rincian parameter beserta tipe datanya. Sini parameter yaitu boolean menentukan apakah perhitungan dilakukan. Menentukan apakah perhitungan dilakukan. Lalu tipe datanya integer.
bilangan, yaitu bilangan yang akan dihitung kuadratnya jika B lebih dari 0. Nilai kembalian. Ada nilai kembalian. Lanjut, nilai kembalian. Integer hasil kuadrat dari B jika A bernilai benar dan B lebih dari 0, jika tidak maka mengembalikan, jika salah atau false maka akan mengembalikan 0. Selanjutnya, dan contoh pemanggilan fungsi. Dan contoh pemanggilan fungsi. Dan contoh pemanggilan fungsi. Contoh 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 fungsi jika benar bilangan 3 maka hasilnya 9. Jadi jika fungsi benar, bilangan kuadrat 3 yaitu 9. Contohnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya contoh fungsi yang salah atau false. Nah, jika salah dia akan mengembalikan 0. Oke. Jika sudah, lanjut menjelaskan mengenai, kita Ctrl Shift dahulu, kita save dulu. Selanjutnya
Kembali ke terminal CMD. Tekan import. Lalu kita ketik import this. Oke, sudah. Maka dia akan menampilkan sebuah kitab Python atau design of Python yang berisi di sini. Setelah kita melakukan atau memperbaiki kode yang belum standar PEP 8, nah tadi sudah saya perbaiki, maka akan sesuai standar PEP 8, yang berarti beautiful ini kode-kode yang telah kita ubah tadi adalah cantik atau bagus, yang kelihatannya enak lah buat kita pandang. Lalu ada eksplisit, simple, atau bisa dibilang kodenya sangat kompleks atau simple gitu kan. Terus ada readability, yang berarti keterbacaan, kode lebih mudah dipandang oleh mata gitu kan. Lalu ada banyak sekali dan error. Di sini kita bisa mengecek sebuah kode kita yang bagaimana yang ingin kita perbaiki. Terus ada banyak sekali di sini, yaitu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 sesuai standar PEP 8 atau kode yang telah kita buat atau perbaiki tadi. Oke, cukup sekian dari saya, video hands dari saya akhiri. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini izin sebelumnya, saya ada yang kurang, yaitu menampilkan Python yang telah kita buat tadi, atau PyDoc, dokumen, modul, fungsi, dan lain-lain yang tadi, yang ini yang telah kita buat. Lalu kita memasukkan perintah Python strip m PyDoc kode set 4. Lalu kita enter saja, kita tunggu. Nah, maka akan tampilannya seperti ini, yang dimana telah kita buat tadi.
yaitu ada nama file kodenya, tujuan programnya, fitur utamanya, identitas penulis, tanggal pembaruan terakhir, dan dan function menghitung kuadrat nilai B. Lalu ada parameter, lalu ada nilai kembalian, terus ada contohnya, dan di sini ada datanya. Oke, seperti ini tampilannya. Sama dengan yang telah kita buat tadi, seperti ini kurang lebih. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.